Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka, Ibu Bapak Kepala Dinas Bapeda yang mewakili, Bapak Agung, teman-teman dari mahasiswa dan siswa, mahasiswa dan siswa. Tadi Ibu moderator ada pantun, saya juga ada pantun. Mana ibu nonton drama kolosal kisah cinta. Jalan raya digunakan bersama, jangan ngebut saat berkendara. Baik, terima kasih. Masih semangat ya semuanya? Coba saya dengar dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Tetap semangat. Coba. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Baik, saya akan selama 30 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai jalan yang berkeselamatan. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Julita Angelia Repadi. Saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Andalas, S2 Teknik Sipil Universitas Andalas, S3 Teknik Sipil Universitas Andalas. Kemudian saya berdinas di Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atau biasa dikenal dengan PUPR ya. Dan saya juga salah satu asesor di bidang jalan. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tadi dengan Bu Eka, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Tadi Bu Eka menjelaskan bahwa faktornya adalah yang pertama adalah pengguna jalan, yang kedua adalah kendaraannya, yang ketiga adalah jalan atau infrastruktur, dan yang keempat adalah lingkungannya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan keselamatan lalu lintas? Keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya pengguna jalan akibat, bisa dibaca, ada yang bisa baca? Terhindarnya pengguna jalan terhadap risiko kecelakaan ketika dia berlalu lintas. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan jalan yang berkeselamatan? Jalan yang membuat penggunanya merasa aman ketika berlalu lintas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan ini menurut fungsinya terbagi menjadi ada arteri, kolektor, dan lokal. Di mana pengertian dari jalan arteri adalah jalan yang jaraknya panjang dan kecepatannya cepat. Kemudian jalan kolektor adalah jalan yang jaraknya sedang, kecepatannya sedang. Dan jalan lokal adalah jalan yang jaraknya pendek, kecepatannya pendek. Kemudian kalau berdasarkan kelasnya, berdasarkan kelas, kayak kita sekolah ada kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian kalau berdasarkan medan jalan, apa sih medan jalan? Medan jalan itu ada jalan yang datar berarti datar itu kan tidak miring ya, miringnya berarti kurang dari 3%. Kemudian jalan yang berbukit, kemiringannya 3-25%, dan jalan pegunungan yaitu dengan kemiringannya lebih dari 25%. Kemudian klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalan itu terbagi menjadi 5. Ada jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten kota, kemudian jalan desa, dan ada jalan khusus. Nah, berikut adalah perbedaannya. Perbedaan dari jalan nasional dan jalan provinsi. Bahwa jalan nasional adalah jalan yang menghubungkan dari ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi. Misalnya, ada yang tahu? Ibu kota provinsi Sumatera Barat apa? Kota Padang. Kalau dihubungkan dengan misalnya Jambi, provinsi Jambi, berarti dihubungkan dengan ibu kota Jambi apa?
Jambi, berarti jalan yang menghubungkan dari Kota Padang ke Kota Jambi. Ya, kemudian itu kalau primer, kemudian ada jalan strategis nasional dan ada jalan tol. Kalau kewenangannya, kalau nasional, namanya kan nasional kan, kewenangannya menjadi Kementerian PUPR melalui SK dari Menteri PUPR. Kemudian kalau jalan provinsi itu adalah namanya kolektor primer, jalan yang menghubungkan dari ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Nah, kita sudah tahu tadi kan bahwa ibu kota provinsi kita adalah Kota Padang. Ibu kota dari Solo apa? Ibu kota Solo atau ibu kota Solo Selatan apa? Padangaro. Jadi jalan yang menghubungkan dari Kota Padang ke Padangaro itu disebut dengan jalan provinsi, atau antar kabupaten kota dari ibu kota Solo ke ibu kota Solo Selatan tadi, jadi kota Solo menghubungkan dengan Padangaro. Ada juga jalan strategis provinsi, dan untuk jalan provinsi ini ditetapkan oleh gubernur. Jadi kalau jalan nasional tadi ditetapkan oleh Menteri PUPR, kalau jalan provinsi ditetapkan oleh gubernur, karena provinsi adalah pemimpinnya adalah gubernur. Kemudian, nah adik-adik pasti pernah kan lihat marka di jalan kan? Nah kalau adik-adik lihat ada markanya itu warna kuning, itu berarti itu jalan nasional. Kalau kombinasi dari kuning dan putih, nah kalau jalan kombinasi dari putih, berarti itu namanya jalan provinsi. Nanti kalau adik-adik lewat kayak di bypass kan jalan nasional, dia ada kombinasi dari kuning dan putih markanya. Nah ini adalah kita jalan provinsi Sumatera Barat. Kita memiliki 65 ruas dengan panjang ruasnya adalah 1.690,5 km. Bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ini adalah ruas-ruas yang ada di provinsi Sumatera Barat. Kemudian bagaimana sih jalan itu dikatakan berkeselamatan? Jalan itu berkeselamatan apabila dia memenuhi persyaratan secara teknis. Kemudian yang kedua adalah secara administrasi. Oke, kita akan mempelajari mengenai secara teknisnya. Di sini adik-adik ada nggak yang jurusan yang teknik sipil? Nggak ada ya. Oke, kita pelajari aja ya. Jadi jalan yang adik-adik lihat di jalan itu ternyata dia banyak bagian-bagiannya. Adik-adik lihat di sini bahwa ini adalah namanya jalur jalan. Kemudian di samping jalur jalan ini adik-adik punya bahu jalan, ada jalurnya, kemudian ada bahunya, kemudian ada namanya yang di sini ini yang ada mencikut ke bawah ini itu apa namanya? Drainasenya. Ada drainase, kemudian ada ambang pengamannya. Adik-adik pasti sering lihat di jalan yang seperti ini kan? Ya, jadi sekarang sudah tahu ya adik-adik bahwa jalan ini ada jalur, ada bahu, ada drainase, dan ada ambang pengamannya. Kemudian ini yang tanpa menggunakan median. Nah ini median itu pasti adik-adik sudah sering lihat ya, ketika berkendaraan ada mediannya. Nah kalau median sama, dia ada jalur, ada bahu, ada drainase, dan ada ambang pengaman. Tapi bedanya adalah ada mediannya di tengah-tengahnya. Sekarang adik-adik sudah tahu ya apa saja bagian-bagian dari jalan. Ada jalur lalu lintas, ada bahu, ada drainase, dan ada ambang pengamannya. Kemudian ini ada lajur, ada jalur. Nah adik-adik juga harus tahu bedanya jalur lalu lintas dan lajur. Nah ini kakak sudah buat ya, ini jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas adalah gabungan dari lajur ini ya, jalur. Kalau lajur
lalu lintas adalah bagian dari jalur lalu lintas. Kemudian kalau jalur itu dia ada kemiringannya. Jadi ada kemiringannya ke sini. Mungkin adik-adik lihat bahwa jalan itu seperti datar, tapi tidak. Jalur jalan itu ada kemiringannya. Kalau untuk jalan aspal yang jalan yang perkerasannya aspal, beton, kemiringannya adalah 2-3%. Nah, kakak mau tanya ini, untuk apa sih jalan itu dibuat kemiringannya? Untuk mengalirkan air hujan, mengalirkan air. Di sini kan, kalau misalnya ada air, jadi airnya bisa mengalir ke sini, masuk ke drainase. Nama drainase mungkin ada namanya bandang mungkin ya. Jadi airnya ini masuk ke bandanya. Jadi kalau jalan ini memang musuh dengan air. Jangan sampai ada air di jalan rusak dan berlubang nanti. Kemudian kalau untuk jalan yang kerikil itu dia kemiringannya lebih, jadi 4-5%. Kemudian ini ada bahu jalan. Bahu jalan ini juga harus miring. Kenapa? Untuk sama dengan jalur lalu lintas tadi, untuk mengalirkan air ke drainasenya. Kemiringannya adalah 3-5%. Jadi jalur lalu lintas dan bahu sama-sama memiliki kemiringannya. Dan lebar bahu jalan adalah 0,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Kemudian ada trotoar. Nah, trotoar kita itu ada perhitungannya berapa sih lebar trotoar yang dipersyaratkan. Nah, trotoar ini kan sebenarnya untuk pejalan kaki, tapi adik-adik sering lihat nggak orang jualan itu di trotoar? Siapa yang pernah lihat orang jualan di trotoar? Ada nggak yang pernah lihat? Ada di mana yang jualan di trotoar? Di mana? Di Pantai Padang. Kemudian di mana lagi? Pemindo. Iya, sebenarnya itu tidak boleh ya kita jualan di trotoar itu. Kemudian ada lebar median itu ada 1-1,25 meter. Itu tergantung dari biaya dan fungsi jalan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa fungsi-fungsi jalan tadi ada arteri, kolektor, dan lokal. Nah, kalau semakin tinggi arteri itu mediannya juga semakin besar. Nah, ini kan yang sering kita lihat sehari-hari di kehidupan kita. Banyak orang jualan, pasar jualan, kemudian ada bensa. Sekarang sudah jarang ya, kemudian ada orang jualan di trotoar seperti ini ya. Akibatnya apa? Terjadi konflik antara pengendara dengan pejalan kaki. Ya, ini tidak boleh sebenarnya. Kemudian ketika tadi saya bicara mengenai super elevasi. Super elevasi ini adalah, tadi saya sudah ceritakan bahwa jalan itu memiliki kemiringan. Ya, memiliki kemiringan. Tadi untuk jalan normal kemiringannya adalah 2-3%. Nah, kalau jalan ini juga memiliki super elevasi. Jadi kalau adik-adik lewat jalan tikungan, itu jalannya nggak datar, tapi dia miring. Nih, coba lihat, ada yang nampak nggak jalannya ini miring? Ini miring, ini miring. Nampak ya jalannya miring? Ini dilakukan untuk melawan dari gaya sentrifugalnya. Kalau tidak ada kemiringan, maka mobil itu dia akan terlempar keluar. Jadi dilawan dengan super elevasi ini. Super elevasi berada di puncak tikungan. Jadi ini persyaratannya. Jadi jalan itu kan awalnya kakak tadi sudah cerita 2-3%. Kemudian jalan itu tidak serta-merta langsung miring seperti ini, tapi ada yang namanya lengkung peralihannya. Ya, bisa lihat di sini ya, dia miring ke sini, miring ke sini 2-3%, kemudian datar, kemudian ada miring 2-3%, kemudian ini ada kemiringan standar yang diizinkan ya. Nah, ini ya, panjang jalan lurus maksimal yang diizinkan adalah ini. Nah, kenapa panjang jalan
Adik siapa tadi namanya? Yulia, Via, ya. Betul ya. Adik Via dari mana? DPR. Dari DPR, pintar ya. Bahwa supaya tidak ngantuk, jadi dibatasi. Misalkan 3 kilo mungkin ini ya. Kemudian ini adalah kecepatan rencana minimumnya kalau ini adalah kota dan ini adalah antar kotanya. Nah, kemudian ada juga kita kalau mendesain jalan itu supaya berkeselamatan, kita harus mendesain kilometer jalan itu adalah jalan yang berkeselamatan. Bagaimana kita lakukan? Kita juga harus mempertimbangkan jarak pandang kita. Jarak pandang ada 2, yaitu jarak pandang henti dan jarak pandang median. Nah, jarak pandang henti adalah jarak ketika kita melihat ada bahaya di depan, kita mendireksi, kemudian kita mengerem. Jarak pandang terus mengenai itu. Kemudian ada juga yang namanya jarak pandang median. Jarak pandang ketika kita ingin menyalip kendaraan lain yang berada di depan kita. Kemudian ini macam-macam tikungan, ada tadi kan tikungan, ada FCS dan SS. Ini mungkin berapa saja. Dan penyebab kecelakaan yang pertama adalah jalannya licin. Pernah nggak adik-adik jalannya licin ketika berkendara? Tapi pernah nggak merasa jalannya licin? Waktu berkendara licin banget gitu, apalagi ban kita pun sebenarnya di kendaraan ban kita pun juga harus memenuhi standarnya. Ada apa dia raginya ya? Raginya itu harus tidak boleh bosak kayak gitulah ya. Jadi jalan licin yaitu kalau dari infrastrukturnya dari jalannya itu perlu dilakukan pelapisan lagi, diperbaiki. Kemudian kehilangan kontrol. Nah, kehilangan kontrol makanya dinas perhubungan itu memberikan rambu-rambu kecepatannya. Pernah kan ada lihat rambu-rambu seperti ini, kecepatan maksimum 60? Pernah ya? Pernah. Kemudian ada juga kita namanya pita kejut. Jadi kalau ngantuk atau lagi mikir pacarnya tadi berantem sama pacarnya nanti kita terkejut kita kan, jadi kita nggak jadi ngantuk. Kemudian ada juga tabrakan dengan atau lintasan pinggir jalan, itu diberikan guardrail. Mungkin adik-adik bisa pernah lihat guardrail ini ya. Kemudian jarak pandang yang buruk. Jadi yang kakak ceritakan mengenai jalan, kemudian ada super elevasi, itu kakak bercerita mengenai geometri jalan tadi ya. Berarti kalau jarak pandang yang buruk, geometri jalannya yang harus diperbaiki. Kemudian ada jarak pandang yang buruk pada tikungan juga, desain geometriknya tadi yang harus diperbaiki. Nah, penyebab kerusakan jalan apa saja? Yang pertama adalah karena air. Air adalah perusak jalan aspal, itu musuhnya sekali. Kemudian yang kedua adalah beban muatan yang di luar persyaratan. Tadi kita sudah pelajari ya, berdasarkan kelasnya ada standar muatan yang diperbolehkan ya. Kemudian kalau ini kurangnya penerapan jalan dan marka adalah penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, di PUPR itu ada 3 macam pemeliharaan. Yang pertama adalah pemeliharaan rutin, berkala, dan ada rekonstruksi. Nah, kakak tadi sudah bercerita, ini adalah kesimpulan yang kakak ambil dari cerita kakak tadi, bahwa yang pertama adalah kita geometrik jalannya. Geometrik jalan tadi kita berbicara mengenai badan jalan, kita berbicara mengenai alignment horizontalnya. Alignment horizontal tadi adalah super elevasi tadi di tikungannya. Kemudian tadi ada kemiringan jalannya tadi. Kemudian ada macam-macam tikungannya. Ada FC, SCS dan SS tadi itu termasuk dalam alignment horizontalnya. Kemudian ada alignment vertikal. Jadi ketika adik-adik mendaki itu ada standarnya, tidak supaya adik-adik melakukan pendakian itu tidak terjatuh ya, ada standarnya. Kemudian ini adalah koordinasi dari alignment horizontal dan vertikal. Kemudian jenis perkerasannya, tadi kakak sudah cerita mengenai perkerasan aspal, kemudian ada perkerasan beton dan ada perkerasan kerikil. Nah, beda jenis perkerasannya maka desainnya pun juga berbeda.
Kemudian ada di sini adalah pelengkapnya. Kemudian ada ruang milik jalannya, ada rumaja, ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ada ruang pengawasan jalan. Dan ini bisa ada nanti dipelajari. Kemudian ini ada alignment. Alignment itu adalah bagian lurusnya. Tadi kakak sudah cerita bahwa bagian lurus maksimum tadi sudah kakak ceritakan ya, bahwa supaya kita tidak ngantuk. Jadi dibuat desain misalnya untuk jalan datar itu panjang maksimumnya adalah 3 km. Kemudian itu diberikan tikungan supaya kalau lurus terus pasti kita ngantuk gitu. Misalnya dari Lubuk kepada lurus terus ngantuk, tapi harus dikasih belokan sedikit ya supaya nggak ngantuk. Kemudian bagian-bagian tikungan, tadi kakak sudah bercerita tikungan tadi ya. Tikungan ada FCS dan SS. Kemudian ini adalah persimpangan sebidang dan akses persir. Kemudian jalan itu dikatakan berkeselamatan adalah apabila memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan secara teknisnya. Yang sudah bercerita tadi mengenai teknis, mengenai bagian-bagian jalan, bagian klasifikasi jalan, kemudian cara mendesain geometri jalan. Nah, yang kedua adalah secara administrasi. Administrasinya, nah, secara administrasi adalah kepastian kepemilikan asetnya ini. Jadi jalan yang kita punya itu tidak semuanya adalah milik dari pemerintah, tapi siapa tahu ada milik dari masyarakat. Nah, itu harus dipastikan sampai dengan ruang milik jalan itu adalah milik kita. Karena terkadang saat kita lakukan pembangunan jalan itu terkendala karena jalan itu susah, tidak mudah membebaskannya, karena apalagi kita ya, kita harus izin dulu ya dengan milik lama kita, apa mau nggak bahwa kita untuk membebaskan jalannya gitu ya. Kemudian kepastian kewenangan pengaturannya, penetapannya. Tadi kakak sudah bercerita bahwa kewenangan jalan nasional adalah kewenangan dari Menteri PUPR dan kewenangan jalan provinsi adalah kewenangan dari gubernur. Kemudian kepastian kewenangan izin beban muatan, tadi kakak sudah menceritakan ada kelasnya, kemudian ada muatan yang diperbolehkan. Kemudian kepastian kelengkapan database. Kelengkapan database itu misalnya ada ledger jalannya. Ledger jalanannya mungkin adik-adik pernah lihat ada patok-patok di pinggir jalan, misalnya ada kilometer 1 atau kilometer 100. Pernah lihat nggak di jalan? Di situ ada dokumen ledgernya. Jadi dokumen ledger itu ada lengkap bagian-bagian dari perlengkapan jalan di sana. Kemudian kepastian ramah lingkungan. Nah, jalan ini kita bangun dan harus ramah terhadap lingkungan. Jangan sampai jalan kita buat malah lingkungan menjadi rusak dikarenakannya. Kemudian yang terakhir adalah kepastian jaminan keselamatan lalu lintas, yaitu dengan adanya berita acara pemasangan lampu. Kemudian baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Cuma sebelum kakak akhiri presentasi kakak ini, kakak mau lihat semangat dari adik-adik ini. Kakak bilang selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Tetap semangat dan terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.